Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Abu Nazar dan ada teman saya Mira Sophiani dan Salma Tresnawati. Di sini di dalam pembelajaran kepramukaan kali ini kita akan menjelaskan mengenai administrasi apa saja yang ada dalam kepramukaan. Adapun daftar isi yang akan kita bahas dalam administrasi kepramukaan, yang pertama administrasi ambalan penegak, yang kedua surat penyurat, yang ketiga kearsipan, yang keempat penyusunan laporan, dan yang terakhir penyajian administrasi data satuan atau gugus depan. Bagian 1. Administrasi. Administrasi dalam arti sempit adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan proses tulis-menulis atau ketatausahaan. Gerakan Pramuka merupakan organisasi yang menyelenggarakan pendidikan bagi generasi muda dan juga memerlukan dukungan dalam hal administrasi. Hal ini dibutuhkan dengan berbagai macam kepentingan, seperti yang pertama, data konkret, yang kedua, alat ukur aktivitas kegiatan, yang ketiga, dukungan dan sarana yang dimiliki, yang keempat, perkembangan dan kemajuan yang ingin dicapai. Lalu selanjutnya surat menyurat. Hal dalam administrasi ambalan surat menyurat yaitu sebagai alat komunikasi dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada pihak lain dalam bentuk warta. Dalam menyusun surat ada berbagai macam bentuk surat. Bentuk surat dapat dipilih sesuai kebiasaan atau kebutuhan. Lalu di sini ada bagian-bagian dalam bagan surat. Yang pertama ada kepala surat atau heading, yang kedua tanggal surat, yang ketiga nomor surat, yang keempat lampiran, yang kelima perihal, yang keenam alamat dalam atau alamat yang ingin dituju, yang ketujuh salam pembuka, yang kedelapan isi surat, yang kesembilan salam penutup, lalu ada nama jabatan atau penanggung jawab surat, ada tembusan, dan yang terakhir ada inisial. Bab 3. Kearsipan. Kearsipan adalah proses pengaturan dan penyimpanan surat-surat secara sistematis, sehingga bila dibutuhkan akan dapat ditemukan dengan cepat dan tepat. Surat yang masuk maupun surat yang keluar disimpan dalam satu file atau piling kabinet yang disusun secara teratur. Ada berbagai macam sistem penyimpanan, antara lain: pertama, sistem abjad; kedua, sistem objek; tiga, sistem geografis; empat, sistem nomor; dan yang kelima, sistem kronologis. Bagian 4. Penyusunan laporan. Laporan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban tertulis yang berfungsi sebagai sumber informasi dalam hal mengetahui hasil yang dicapai dan pengambilan keputusan selanjutnya. Nah, berikut ini adalah sistematika atau batang tubuh laporan yang sering dipergunakan. Pertama, pendahuluan. Pendahuluan itu menyangkut 3 aspek, yaitu menyangkut latar belakang, masalah pokok laporan, dan sistematika pelaporan. 2. Dasar hukum. 3. Maksud dan tujuan kegiatan. 4. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan. 5. Sistem penyelenggaraan. 6. Faktor pendukung dan permasalahan yang dihadapi. 7. Kesimpulan. 8. Saran. Dan yang terakhir, lampiran dan sumber bahan. Selanjutnya penyajian administrasi dan data satuan atau gugus depan. Administrasi dan data di gugus depan sangat bermanfaat bagi seorang pengguna maupun anggota, yaitu mempermudah dalam tata kerja maupun mengambil keputusan. Yang kedua, sebagai gambaran atau visualisasi gugus depan. Yang ketiga, sumber pustaka sebagai bahan pembanding. Yang keempat, dapat melaksanakan pendidikan dan kegiatan sesuai yang direncanakan. Yang kelima, mengetahui kemampuan dan perkembangan yang dimiliki anggota pramuka. Dan yang terakhir, sebagai alat mencapai tujuan gerakan pramuka. Selanjutnya ada buku administrasi yang gugus depan, yaitu buku induk, buku inventaris, buku kegiatan, buku harian, buku log, buku sejarah, buku risalah rapat, buku keuangan, buku ekspedisi, dan buku agenda surat. Adapun jenis form administrasi satuan, daftar hadir latihan, kartu perkembangan anggota, daftar tabungan, form pendaftaran anggota, form program latihan rutin, dan form program kerja tahunan. Perlu diingat, kesuksesan pembinaan dalam gerakan pramuka akan diukur jumlah trofi atau
piala yang didapat saat memenangkan suatu perlombaan, tapi diukur dengan seberapa besar perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih baik, positif peserta didik yang kita bina. Contoh jadwal latihan berkala di Ambalan. Yang pertama upacara pembukaan latihan, yang kedua latihan tradisi, PBB atau refleksi, yang ketiga latihan inti, yang keempat ujian SKU dan SKK, yang kelima refreshing, dan yang terakhir upacara penutupan. Ikut sertaan anggota penegak dalam satuan karya tertentu atau kegiatan lain seperti Ubaloka juga harus didukung oleh pembina dengan mempertimbangkan minat dan bakat dari peserta didik. Selain itu, untuk mendorong nilai-nilai kepemimpinan serta kematangan dalam organisasi, anggota yang dapat belajar melalui dorongan kerja yang ada di setiap kuartirnya. Peran dan dukungan dari pembina baik secara moral dan material memang sangat penting dalam membina di anggota. Nah, Ambalan dikatakan aktif jika memenuhi standar berikut ini: latihan rutin upacara pembukaan dan penutupan, perkemahan Jumat, Sabtu, Minggu atau perjusami, pengembaraan, kegiatan satuan karya, kegiatan peduli lingkungan, geladian pemimpin satuan, dewan penegak aktif, dewan kehormatan penegak aktif, dan yang terakhir latihan pengembangan kepemimpinan atau LPK. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Tetap semangat teman-teman, tetap memandu di lulus depan masing-masing. Salam pramuka. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan di gerakan pramuka. Mari kita bersatu padu menjaga persaudaraan karena pramuka berekat Nusantara. Marilah kawan kuatkan barisan, persatuan di antara kita. Marilah kawan satukan barisan, menjunjung tinggi persaudaraan di ajang lomba gebiar pramuka. Marilah kawan kuatkan barisan, persatuan di antara kita. Marilah kawan satukan barisan, menjunjung tinggi persaudaraan di ajang lomba gebiar pramuka. Mari kita bersama-sama menjaga persaudaraan